Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan terus memberikan kita semangat dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri kita, untuk meningkatkan karir kita di atau sebagai seorang guru. Oke, Bapak Ibu sekalian, kali ini channel KG Hairi akan berbagi tentang tips dan trik sukses PPG dalam jabatan. PPG dalam jabatan ini adalah satu-satunya cara saat ini untuk guru bisa menjadi sang guru profesional. Saya adalah alumni PPG dalam jabatan tahun 2018. Alhamdulillah lulus dengan mengikuti satu kali ujian. Saya juga sering dipanggil oleh mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Makassar untuk berbagi tips dan trik sukses PPG. Kemudian saat ini saya sementara menjadi guru pamong dalam PPG dalam jabatan tahun 2020 pada angkatan 4. Oke, untuk sukses di PPG dalam jabatan, untuk ujian kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG ada dua bentuknya. Yang pertama ada ujian kinerja atau UKIN. Yang kedua ada ujian pengetahuan atau UP. Bapak Ibu sekalian, untuk UKIN, ujian kinerja, Bapak Ibu akan diuji atau dinilai dalam melaksanakan pembelajaran. Tentu dalam melaksanakan pembelajaran ini, tipsnya Bapak Ibu harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang memadai, terdiri dari RPP, bahan ajar, LKPD, penilaian, dan juga penggunaan media yang Bapak Ibu dapat gunakan dengan baik dan juga sesuai dengan karakteristik materi dan juga peserta didik. Nah, kalau itu sudah ada, maka Bapak Ibu akan tidak kesulitan atau Bapak Ibu akan mudah melaksanakan pembelajarannya. Bapak Ibu tinggal menjadi seorang atau memposisikan diri sebagai fasilitator yang baik dalam pembelajaran itu. Bagaimana mempersiapkan diri untuk mengajar dengan baik? Tentu ada latihan. Walaupun kita sebagai guru sudah sering melaksanakan pembelajaran, tapi kadang pelaksanaan UKIN ini ada waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus latihan sesuai waktu yang ditentukan itu dengan baik. Ya, Bapak Ibu harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu hingga waktu yang digunakan itu tepat, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen kelas. Kadang yang kita ajar itu bukan siswa kita, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus bekerja sama dengan wali kelasnya, bekerja sama dengan peserta didiknya. Tekniknya jangan Bapak Ibu yang menyampaikan kepada peserta didik, tapi mintalah wali kelas atau yang lebih dekat dengan para peserta didik untuk bisa bekerja sama dalam pelaksanaan uji kinerja Bapak Ibu guru peserta PPG dalam jabatan. Itulah beberapa tips untuk pelaksanaan UKIN. Insya Allah dengan menggunakan tips-tips ini Bapak Ibu akan sukses untuk mengikuti UKIN dalam program PPG dalam jabatan ini. Selanjutnya ada uji pengetahuan. Uji pengetahuan ini adalah salah satu ujian yang akan menentukan kelulusan Bapak Ibu. Jadi kalau tidak lulus di ujian UP ini, maka Bapak Ibu katakan belum berhak mendapatkan sertifikat. Walaupun UKIN-nya berhasil tapi UP-nya belum, maka akan diulang atau remedial untuk kegiatan UP ini. Kalau pada tahun 2018 sebelumnya UP-nya sampai 4 kali, tapi saya dengar saat ini itu bisa berulang terus sampai berhasil. Mudah-mudahan Bapak Ibu cuman bisa sekali saja untuk UP ini dan bisa lulus. Oke Bapak Ibu ya. Apa sih tips dari mengikuti uji pengetahuan atau UP UKM PPG? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus menganalisis kisi-kisi. Jadi ada kisi-kisi UP UKM PPG itu telah disediakan oleh pemerintah
pelaksana, sehingga ini akan menjadi rujukan Bapak Ibu untuk belajar. Ada banyak materi tentang kompetensi pedagogik dan juga profesional, terutama untuk SD. Untuk profesional saja Bapak Ibu, kita harus mempelajari 5 bidang studi, bidang keilmuan. Nah, ini harus ada frame atau batasan-batasan yang harus kita ikuti untuk kita pelajari. Tidak perlu semuanya untuk kita pelajari. Kita lihat kisi-kisi dulu, indikator-indikator mana yang akan diujikan di UP ini. Oke Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, silahkan dikembangkan indikator-indikator yang ada di kisi-kisi, baik secara mandiri atau secara bersama-sama di kelas Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan. Tujuannya kita bisa lebih memahami lagi atau lebih menguasai bagaimanapun bentuk soal-soal yang akan keluar terkait tentang indikator yang ada di kisi-kisi tersebut. Yang ketiga, minta penjelasan teman yang dianggap punya pemahaman yang lebih terhadap materi atau dari dosen terkait indikator yang sulit Bapak Ibu pahami. Tapi yang lebih utama adalah mencobalah untuk mencari tahu sendiri menggunakan literatur atau menggunakan internet untuk mengembangkan atau memahami materi atau indikator yang sulit Bapak Ibu pahami ya. Selanjutnya, silakan dikumpulkan FR atau soal-soal yang telah diujikan sebelumnya. Ini biasanya dimiliki oleh dosen atau alumni PPG, sehingga ini yang akan memberikan gambaran bagaimana bentuk soal yang akan diujikan di UP. Oke, mari kita lihat kisi-kisi yang ada di UP UKM PPG untuk prodi PGSD. Ini adalah kisi-kisinya. Dalam kisi-kisi ini ada 2 kolom. Yang pertama ada capaian pembelajaran, yang kedua ada indikator esensial. Yang paling utama yang harus diperhatikan adalah indikator esensial. Contoh, untuk yang pertama ini disajikan muatan materi matematika. Pertama, ada menerapkan prinsip operasi hitung bilangan pecahan. Arti yang harus kita kuasai di matematika yang pertama adalah bagaimana operasi hitung bilangan pecahan. Nampaknya yang keluar di UP itu sering berkaitan tentang penerapan prinsip operasi pecahan itu pada perbandingan berbalik nilai. Ya, jadi itu bisa menjadi salah satu acuan Bapak Ibu untuk mempelajari itu gitu. Jadi tidak perlu semuanya, tapi memang Bapak Ibu harus paham tentang penggunaan atau menggunakan operasi hitung bilangan pecahan, karena di materi itu ya berkaitan tentang itu, materi atau masalah yang berkaitan tentang perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya, merancang pembelajaran matematika sekolah dasar dengan menerapkan pendekatan berbasis konstruktivisme. Ya, soalnya berkaitan tentang kegiatan pembelajaran matematika yang sesuai dengan pendekatan berbasis konstruktivisme. Yang ketiga, menganalisis karakteristik suatu kasus pembelajaran matematika SD. Nah, ini sering muncul juga bahwa ada kasus pembelajaran matematika, kita sebagai peserta ujian diminta untuk memilih yang kira-kira pada kasus tersebut peserta didik mengalami kesulitan di mana, atau jadi kondisi peserta didik itu seperti apa kalau kasusnya seperti ini. Muatan materi IPA ya. Lanjut, kita diminta menganalisis perubahan yang terjadi di alam akibat pelapukan dan perkaratan. Nah, ini berarti materi itu yang harus kita dalami dengan baik ya. Kemudian membedakan fungsi bagian rangka manusia. Wah, kita harus membahas tentang
bagian rangka manusia dengan baik dan fungsi-fungsinya. Oke. Kemudian menganalisis proses pernapasan pada manusia, berkaitan tentang organ, struktur organ, dan proses pengangkutan udara. Ini kisi-kisi ini akan membantu kita secara keseluruhan memilah materi-materi yang ada di IPA yang harus kita pelajari dengan baik, ya. Ada menentukan cara pemisahan materi, filtrasi, kristalisasi, sublimasi atau kromatografi. Jadi biasanya disajikan suatu kasus, ya, pemisahan materi, kita memilih ini termasuk filtrasi kah, kristalisasi, sublimasi atau kromatografi. Kemarin muncul di soal saya itu kromatografi. Ini kita harus pahami apa-apa dari istilah-istilah ini, ya. Dan ini bisa Bapak Ibu dapatkan di deskripsi video ini dan bisa dikembangkan lagi, bisa melihat sendiri atau mengkajinya secara bersama-sama bersama teman-teman Bapak Ibu di kelas, ya. Khususnya untuk kelas PPG Bapak Ibu sekalian, karena punya tujuan yang sama untuk lulus bersama, maka sangat bagus untuk bekerja sama, saling melengkapi, saling menguatkan untuk belajar atau menguasai materi-materi yang ada di kisi-kisi ini. Kira cukup demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.